Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Ardi Saputra, yang kedua ada Arif Nopriansa, yang ketiga ada Kemas Muhammad Irfan, yang keempat ada Rahmat Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 8 yaitu fixed asset. Fiscal fixed asset type. Fiscal fixed asset type list merupakan daftar tipe fixed asset berdasarkan ketentuan perpajakan. Sebelum mengisikan data aktiva tetap, Anda harus mengisikan terlebih dahulu daftar tipe aktiva tetap menurut pajak. Di samping ini terdapat tabel fixed asset, aset tipe list, dan daftar tipe aktiva tetap menurut perusahaan atau accounting. Fixed asset tipe list, mengisikan daftar tipe aktiva tetap menurut pajak berarti harus mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan undang-undang terakhir diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang pajak penghasilan pasal 11 di mana di dalam pasal tersebut mengatur tentang pengelompokan aktiva tetap berdasarkan golongan. Oke, selanjutnya yaitu ada daftar fiskal fixed asset type. Di sini terdapat kolom daftar fiskal fixed asset type. Keterangan gambar. Yang pertama ada new. New yaitu membuat fiskal fixed asset yang baru. Yang kedua ada edit. Edit mengganti data yang ada pada form fiskal fixed asset. Yang ketiga ada delete. Delete yaitu menghapus fiskal fixed asset yang telah dipilih. Yang keempat ada refresh. Refresh yaitu memperbarui daftar fiskal fixed asset. Yang kelima yaitu ada tombol printer. Tombol printer berguna untuk menampilkan dan mencetak laporan fiskal fixed asset. Oke, selanjutnya yaitu ada list of fixed asset atau daftar aktiva tetap. Fixed asset list digunakan untuk menampilkan daftar fixed asset atau aset tetap. Daftar fixed asset yang muncul secara default yaitu semua fixed asset yang belum didisposed. Satu keuntungan yang diberikan oleh modul fixed asset yaitu Anda tidak perlu lagi membuat jurnal penyusutan secara manual setiap bulannya. Cukup dengan melakukan aktivitas period end setiap akhir bulan, maka Accurate akan menghitung secara otomatis penyusunan aktiva tetap dan membuatkan jurnal yang berhubungan dengan penyusutan aktiva tetap tersebut secara otomatis. Di samping ini terdapat tabel aktiva tetap adalah tabel yang menampilkan daftar aktiva tetap yang Anda miliki yaitu semua aktiva tetap yang Anda catat melalui formulir. New fixed asset. Tabel daftar aktiva tetap dapat dibuka dengan cara yaitu yang pertama yaitu klik menu utama daftar aktiva tetap list fixed asset. Yang kedua adalah lalu pilih daftar aktiva tetap fixed asset list. Tabel daftar aktiva tetap menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu yang pertama yaitu ada kelompok tombol menu. Tombol menu pada tabel daftar aktiva tetap terdiri dari tombol 293. A. Tombol new. Tombol ini berfungsi untuk membuka formulir aktiva tetap baru untuk mencatat aktiva tetap baru. B. Tombol edit. Tombol ini berfungsi untuk mengedit data aktiva tetap yang tersorot. C. Tombol delete. Tombol ini berfungsi untuk menghapus delete data aktiva tetap yang tersorot. D. Kolom fin fixed asset. Kolom ini berfungsi untuk memudahkan Anda mencari aktiva tetap yang Anda inginkan pada tabel daftar aktiva tetap. Pencarian cepat dapat Anda lakukan hanya dengan mengetikkan nama aktiva tetap yang Anda inginkan pada field description atau mengetikkan kode aktiva tetap yang Anda inginkan pada field asset code. Yang terakhir yaitu ada tombol filter. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada sisi daftar aktiva tetap. Pada sisi daftar aktiva tetap, dengan filter ini Anda dapat menampilkan hanya aktiva tetap yang Anda inginkan saja. 2. Kolom pada detail tabel daftar aktiva tetap. Detail tabel daftar aktiva tetap menampilkan kolom-kolom yang menyajikan informasi yang terdapat pada formulir aktiva tetap. Kolom-kolom tersebut terdiri dari A. Aset kode. Kolom ini menampilkan informasi kode aktiva tetap yang Anda miliki. B. Asset description. Kolom ini menampilkan informasi nama aktiva tetap yang Anda miliki. C. Aset tipe. Kolom ini menampilkan informasi tipe aktiva tetap yang Anda miliki. D. Asset account. Kolom ini menampilkan informasi akun yang mencatat perolehan aktiva tetap yang Anda miliki. E. Asset cost. Kolom ini menampilkan informasi nilai perolehan aktiva tetap yang Anda miliki. F. Usage date.
Kolom ini menampilkan informasi tanggal penggunaan aktiva tetap yang Anda miliki. G. Purchase date. Kolom ini menampilkan informasi tanggal pembelian aktiva tetap yang Anda miliki. H. Estimate life. Kolom ini menampilkan informasi masa, manfaat, atau umur aktiva tetap yang Anda miliki. I. Depreciation rate. Kolom ini menampilkan informasi persentase yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan aktiva tetap yang Anda miliki. J. Depreciation method. Kolom ini menampilkan metode penyusutan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap yang Anda miliki. K. Departemen. Kolom ini menampilkan informasi nomor departemen yang berhubungan dengan aktiva tetap yang Anda miliki. I. Intangible. Kolom ini menampilkan informasi jenis aktiva tetap yang Anda miliki, apakah jenis aktiva tetap berwujud atau jenis aktiva tetap tidak berwujud. M. Fiskal. Kolom ini menampilkan informasi status fiskal aktiva tetap yang Anda miliki. Selanjutnya, 3. Klik mouse kanan pada daftar aktiva tetap. Beberapa aktiva tetap yang dapat Anda lakukan dengan klik mouse kanan antara lain meliputi A. New. Klik mouse kanan lalu pilih New mempunyai fungsi yang sama dengan jika Anda mengklik tombol menu New pada daftar aktiva tetap, yaitu berfungsi untuk membuka formulir aktiva tetap baru untuk mencatat data aktiva tetap baru Anda. B. Edit. Klik mouse kanan lalu pilih Edit mempunyai fungsi yang sama dengan jika Anda mengklik tombol menu Edit pada daftar aktiva tetap, yaitu berfungsi untuk mengubah atau mengedit data aktiva tetap yang tersorot. C. Delete. Klik mouse kanan lalu pilih Delete mempunyai fungsi yang sama dengan jika Anda mengklik tombol menu Delete pada daftar aktiva tetap, yaitu berfungsi untuk mengubah atau mengedit data aktiva tetap yang tersorot. D. Filter Control plus F. Klik mouse kanan lalu pilih Filter mempunyai fungsi yang sama dengan jika Anda mengklik tombol menu Filter pada daftar aktiva tetap, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom filter di sisi kiri daftar aktiva tetap. E. Sort by. Klik kanan lalu pilih Sort by berfungsi untuk mengurutkan tampilan daftar aktiva tetap sesuai dengan judul kolom yang terdapat pada daftar tersebut. F. Refresh. Klik mouse kanan lalu pilih Refresh atau V5 mempunyai fungsi yang sama dengan jika Anda mengklik tombol menu Refresh pada daftar aktiva tetap, yaitu berfungsi untuk memperbarui atau mengupdate tampilan daftar pembiayaan pesanan sesuai dengan penginputan yang terakhir yang Anda lakukan. G. Delete Last Edit. Klik mouse kanan Delete Last Edit akan aktif jika aktiva tetap yang disorot adalah aktiva tetap yang sudah pernah diubah atau diedit. Klik mouse kanan Delete Last Edit berfungsi untuk menghapus pengeditan terakhir yang pernah Anda lakukan atas aktiva tetap tersebut. Selanjutnya, Form New Fixed Asset atau formulir aktiva tetap baru. Formulir aktiva tetap baru atau New Fixed Asset adalah formulir yang dapat Anda gunakan untuk mencatat aktiva tetap yang Anda miliki. Formulir aktiva tetap atau New Fixed Asset dapat dibuka dengan cara: yang pertama, 1. Klik menu utama aktivitas tetap baru. Kedua, atau dapat dibuka dari menu jelajah dengan cara mengklik tombol aktiva tetap atau Fixed Asset yang terdapat pada menu jelajah Explorer. Kemudian pilih aktiva tetap baru atau New Fixed Asset dan pilih formulir pada aktiva tetap baru. Selanjutnya, Anda dapat mengisi formulir aktiva tetap baru dengan mengikuti petunjuk di bawah ini. Yang pertama, tombol Previous. Dengan tombol ini Anda dapat melihat tampilan formulir aktiva tetap baru yang telah Anda buat sebelumnya. Yang kedua, tombol Next. Dengan tombol ini Anda dapat melihat tampilan formulir aktiva tetap berikutnya atau selanjutnya. Dan yang ketiga, tombol Preview. Tombol ini Anda berfungsi untuk melihat tampilan cetakan formulir aktiva tetap di layar monitor. Nomor 4, tombol Printer. Tombol ini berfungsi mencetak untuk tampilan formulir aktiva tetap. Tombol Dispose. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan form disposal fixed asset yang berfungsi untuk mencatat aktivitas pelepasan aktiva tetap. Nomor 6, tombol Revaluation. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan form revaluation fixed asset yang berfungsi untuk mencatat aktivitas penilaian kembali terhadap aktivitas tetap. 7. Kolom Asset Code. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan kode aktiva tetap yang Anda input. 8. Kolom Asset Type. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan tipe dari aktiva tetap.
yang Anda input. 9. Kolom asset description. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan nama dari aktiva tetap yang Anda input. Nomor 10. Kolom execution date. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan tanggal pembelian atau tanggal perolehan aktiva tetap yang Anda input. Selanjutnya, nomor 11. Kolom usage date. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan tanggal aktiva tetap yang Anda input mulai digunakan. Nomor 12. Kolom quantity. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan jumlah kuantitas aktiva tetap yang Anda input. 13. Kolom department. Pada kolom ini Anda dapat memilih nama departemen yang berhubungan dengan aktiva tetap yang Anda input. Nomor 14. Detail table general. Pada detail table ini Anda dapat mengisi informasi tentang aktiva tetap yang Anda input yang berupa A. Estimate life, B. Depreciation method, C. Asset account, D. Accumulated depreciation account, E. Depreciation expense account. Selanjutnya, nomor 15. Detail table expenditure. Pada detail table ini Anda dapat mengisi informasi tentang nilai perolehan aktiva tetap yang Anda input, yaitu berupa A. Account number, B. Date, 3. C. Description, D. Amount, E. Asset cost, F. Disposed asset, G. Depreciation amount. Nomor 16. Detail notes. Pada detail table ini Anda dapat mengisi informasi mengenai aktiva tetap yang Anda input. 17. Tombol Save and New. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan formulir aktiva tetap yang tampil dan sekaligus membuka tampilan formulir aktiva tetap yang baru. 18. Tombol Save and Close. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan formulir aktiva tetap yang Anda tampil dan sekaligus menutup formulir aktiva tetap tersebut. Selanjutnya, Manajemen Job cost, pembiayaan pesanan dan aktivitas yang Anda dapat lakukan mencatat proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan job order. Selain berfungsi untuk mencatat proses produksi barang jadi finished good berdasarkan pesanan, aktivitas ini juga dapat Anda lakukan untuk 1. Mencatat pemakaian barang untuk kepentingan sendiri, mencatat bebanan barang hilang atau rusak. Job cost terdiri dari 2 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas job cost, yaitu aktivitas pencatatan bahan baku dan biaya yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan pesanan. 2. Aktivitas rollover, yaitu aktivitas yang mencatat penyelesaian finishing, job casting, penyelesaian job. Casting ini dapat dialokasikan ke item finishing atau ke akun. Untuk mencatat aktivitas job casting accurate, menyediakan suatu formulir khusus yang disebut dengan formulir job casting. Formulir job casting dapat Anda buka menu utama aktivitas job cost. Anda dapat mengisi formulir job casting dengan mengikuti petunjuk di bawah ini. Yang pertama, tombol previews. Dengan tombol ini Anda dapat melihat tampilan formulir job casting yang telah Anda buat sebelumnya. Kedua, tombol next. Dengan tombol ini Anda dapat melihat tampilan formulir job casting berikutnya atau selanjutnya. Tombol preview. Tombol ini berfungsi untuk melihat tampilan cetakan formulir job casting di layar monitor komputer Anda. 4. Tombol printer. Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan bar formulir job casting. 5. Tombol finishing. Pada tampilan formulir job casting yang baru, tombol ini belum aktif atau masih abu-abu. 5. Tombol finishing. Pada tampilan formulir job casting yang baru, aktif atau abu-abu. Tombol ini akan otomatis aktif jika formulir job casting baru disimpan. Tombol finishing ini berfungsi untuk mencatat penyelesaian dan aktivitas pembiayaan pesanan job casting yang telah Anda buat. Pada saat Anda mengklik tombol ini, accurate akan secara otomatis menampilkan formulir job casting rollover yang formulir digunakan untuk mencatat aktivitas finishing job casting. Nomor 6. Tombol get from memories. Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan detail info job casting yang telah Anda memori sebelumnya. Jika Anda membuat formulir job casting di mana detail dari job casting tersebut sama detail formulir job casting yang telah Anda buat sebelumnya, maka dengan tombol ini Anda tidak perlu menginput detail formulir job casting yang baru secara manual. Tetapi tombol tombol ini berfungsi untuk memori atau merekam tampilan detail job casting yang telah Anda buat. Detail yang ada memori ini nantinya dapat di copy pada saat Anda membuat formulir job casting dengan detail yang sama. 8.
Kolom 14. Kolom ini menampilkan jenis rancangan formulir job posting secara default. Accurate telah menyediakan satu jenis rancangan formulir job posting. Anda dapat membuat rancangan formulir job posting sesuai dengan yang Anda inginkan dari pertama setup. 9. Kolom decimal. Pada kolom ini Anda dapat menantikan nomor voucher dan job posting. 10. Kolom dan pada kolom ini Anda dapat mengetikkan tanggal pelaksanaan aktivitas pembiayaan pesan atau job posting. 11. Kolom job post. Pada kolom ini Anda dapat memilih akun yang Anda gunakan untuk mencatat aktivitas job posting. 12. Kolom description. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan keterangan tingkat aktivitas postingan Anda catat. 13. Kolom date. Pada kolom ini Anda dapat memilih nomor berhubungan dengan aktivitas job posting yang Anda catat. 14. Kolom purpose. Pada kolom ini Anda dapat memilih tempat bahan baku barang yang dalam produksi mobil. 15. Pada detail tabel item Anda dapat barang-barang atau item-item apa saja yang Anda gunakan dalam produksi atau aktivitas job posting. Anda item ini akan dicatat di sisi kredit untuk memudahkan Anda mengisi detail tabel Anda. Perhatikan petunjuk bawah ini. A. Kolom item. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan nomor item yang akan Anda gunakan dalam aktivitas job posting. Jika Anda tidak menghafal nomor dari item yang akan digunakan, Anda dapat mengetahuinya dari data tentang item dengan cara mengklik tombol edit atau double klik pada kolom item tersebut dan atau dengan menggunakan kombinasi tombol kontrol plus enter pada tombol. B. Kolom dan kolom ini secara otomatis akan terisi dengan tanggal pelaksanaan job posting. Pada kolom ini Anda dapat mengisi tanggal penggunaan item yang Anda pilih dalam aktivitas job posting. Isi tanggal penggunaan item ini tidak boleh lebih kecil dari tanggal pelaksanaan job posting, tetapi harus lebih besar atau sama dengan tanggal pelaksanaan job posting. C. Tabel item description. Kolom ini secara otomatis akan menampilkan deskripsi atau nama item pada nomor item yang Anda pilih. D. Kolom quantity. Pada kolom ini Anda dapat memastikan jumlah kuantitas item yang akan Anda gunakan dalam aktivitas job posting. E. Kolom cost. Jika saldo item yang Anda pilih masih tersedia di gudang, maka secara otomatis kolom ini akan menampilkan nilai HPP dari item yang Anda gunakan. Kolom departemen. Pada kolom ini Anda dapat memilih nomor departemen yang berhubungan dengan aktivitas job posting yang Anda catat. Jika diperlukan, kolom SN. Jika item yang Anda pilih, nomor pada kolom ini akan menampilkan nomor dari item tersebut. Next. 16. Detail tabel expense. Pada detail tabel expense Anda dapat memilih nama akun-akun yang akan dialokasikan dalam aktivitas job posting. Pengalokasian akun-akun ini secara otomatis akan dicatat di sisi kredit. Sedangkan Anda dapat detail expense. Perhatikan petunjuk bawah ini. A. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan nomor akun yang akan Anda gunakan dalam aktivitas job posting. Jika Anda tidak menghafal nomor dari akun yang akan Anda gunakan, Anda dapat memilihnya dari daftar akun dengan cara klik tombol L atau double klik pada account tersebut atau dengan menggunakan kombinasi tombol kontrol plus enter pada keyboard. B. Kolom ini secara otomatis akan berisi tanggal pelaksanaan posting. Pada kolom ini Anda dapat memilih tanggal pengaplikasian akun yang Anda pilih. Tidak boleh lebih kecil dari tanggal pelaksanaan job posting, tetapi harus besar atau sama dengan tanggal pelaksanaan job posting. C. Account name. Kolom ini secara otomatis akan menampilkan deskripsi atau nama dari nomor akun yang Anda pilih. D. Notes. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan catatan singkat dengan akun yang Anda pilih. E. Amount. Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan jumlah nilai yang akan Anda alokasikan atau bebankan pada aktivitas job posting. Dan departemen. Pada kolom ini Anda dapat memilih nomor departemen yang berhubungan dengan aktivitas job posting yang Anda catat jika diperlukan. 17. Tombol set and view. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan tampilan formulir job posting yang telah Anda buat, sekaligus berfungsi untuk membuka tampilan job posting yang baru. 18. Tombol save and close. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan tampilan formulir job posting yang telah Anda buat, sekaligus menutup tampilan formulir job posting tersebut. Sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.